Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oma Ijo yang saya hormati, bertemu lagi di acara inspiratif ini. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Budi Fatoni. Bapak Budi Fatoni ini adalah aktivis, juga beliau sebagai akademisi di ITN Malang. Beliau menjabat sebagai dosen arsitektur, Pak nggih. Ya. Arsitek ITN Malang. Beliau juga alumni ITN Malang angkatan tahun 85. 81. Oh, 81. Masuk 81. Ya. Baik pemirsa, nanti kita akan mengenal lebih jauh siapakah sosok kita pada kesempatan kali ini. Pak Budi Fatoni ini yang sudah terkenal di seantero Malang Raya. Artinya kan beliau ini banyak muncul di media tentang keterlibatannya dengan peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan lingkungan ataupun dengan kawasan-kawasan yang dilindungi seperti kawasan heritage, terus kemudian daerah-daerah cagar alam lainnya dan sebagainya. Baik, kita sapa dulu Pak Budi Fatoni. Oke, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi Fatoni. Oke. Pak Budi ini asli mana Pak nggih dulu? Saya lahir kebetulan memang asli Malang. Malang nggih. Ya. Salah satu keluarga tertua di Malang. Situsnya masih ada. Situsnya masih ada di pundi niku? Singosari napa? Enggak, di Malang, Kayu Tangan. Oh, Kayu Tangan. Kayu Tangan. Nah, di Kayu Tangan itu ada makam tua namanya makam Raden Honggokusumo. Itu serah dari orang tua Bapak. Dari orang tua Bapak. Ya. Sekarang putranya apa putrinya berapa, Pak? Saya kebetulan putri 3. Putri 3, putra 1. Putra saya sendiri. Jadi dikaruniai 3 orang putri sudah kuliah semua Pak. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Sudah. Dulu waktu mahasiswa kan alumni ITN Pak. Ya. Sebelumnya apa memang sudah sering ikut organisasi aktivis apa seperti itu Pak? Sebenarnya saya itu belajar berorganisasi itu mulai dari Karang Taruna. Karang Taruna di terus kampung, remaja masjid. Terus organisasi OSIS ya, OSIS di STM waktu itu OSIS ya. Terus begitu masuk di kampus, sibuk hanya untuk mengerjakan tugas dan mencari duit. Karena kalau mencari duit itu kan untuk biaya kuliah, untuk biaya kuliah. Di samping untuk biaya kuliah ya harus kuliahnya harus selesai gitu ya. Alhamdulillah memang kuliah ke angkatan pertama. Di ITN Malang angkatan pertama. Malang, di arsitektur. Jadi angkatan pertama di arsitektur ITN dan ini harus selesai. Kalau nggak selesai rugi kan ya. Betul. Bayar terus gitu, nggak kuliah, nggak selesai terus apa yang mau bisa jadi bekal untuk bisa ya eksis lah bahasa sekarang. Jadi dunia aktivisme ini setelah Bapak saya mahasiswa apa setelah menjadi dosen? Kalau aktivis selama saya menjadi mahasiswa memang sering remaja masjid Karang Taruna itu masih ya saat kuliah. Itu saat kuliah Pak? Ya, saat kuliah. Dan begitu selesai kuliah memang pada saat itu tahun 86 kan organisasi kan tidak seramai sekarang ya. Komunitas-komunitas itu tidak seramai sekarang ya. Sehingga ini justru akan menjadi bagian pelajaran yang bagus menurut saya. Artinya organisasi itu kan bagus ya. Tapi sekarang kan organisasi juga banyak komunitas itu banyak sekali dan itu alhamdulillah saya banyak belajar di situ juga gitu ya. Karena apa? Mungkin ada metode baru, mungkin ada peluang-peluang yang bisa diangkat sebagai sebuah karya bersama itu yang menjadi menarik gitu. Ini kan arsitek Pak ya. Jadi artinya sebenarnya hubungannya, kolerasinya arsitek dengan dunia keaktivisan itu apa sih Pak? Sama ada kaitannya. Bahwa sejak manusia itu bangun tidur, proses terus tidur lagi, itu adalah dunianya adalah dunia arsitektur.
Bisa dijelasin itu Pak, gimana? Artinya bahwa seperti ini ya, kondisi lingkungan ini, kalau direncanakan dengan bagus, artinya kan penataan itu akan menjadi bagian rekreatif. Ya. Nah kebetulan pemilik ini juga dulu adalah pernah kuliah di ITN Malang, Abah Anton. Ini artinya apa? Apa yang direncanakan itu pola desain internalnya beliau itu juga tertata gitu ya. Iya. Nah, artinya bahwa dunia arsitektur itu tidak lepas dari dunia kondisi lingkungan. Nah, untuk berorganisasi itu adalah bagian yang menarik karena apa? Berorganisasi, berkomunitas itu kan membutuhkan ruang. Yeah. Nah, membutuhkan ruang itu kan tidak sama. Komunitas satu, komunitas yang lain, kadang ruangannya itu ada di interior, ada juga yang eksterior. Yeah. Nah, tapi bidang arsitektur ini tidak bisa sendirian. Ada sosial, budaya, ekonomi, karakter, psikologi, antropologi, semuanya itu total menjadi bagian dari arsitektur. Ini dikatakan bahwa kalau arsitek adalah manusianya, arsitektur adalah karyanya. Nah, ada kalanya karya arsitektur itu tanpa sentuhan arsitek bisa jadi. Nah, komunitas ini menurut saya adalah mereka itu membutuhkan ruang, membutuhkan tempat, membutuhkan ekspresi. Ini tidak lepas dari bidang arsitektur. Arsitektur ya. Oke, Pak, awal-awal Bapak ini bisa terlibat gitu ya. Artinya menjadi pengawas di tiap-tiap kegiatan, setiap acara pemerintah kota, kemudian bahkan Batu sampai Kabupaten Malang itu awalnya gimana itu Pak? Jadi gini, awalnya itu adalah bahwa saya ini sering berorganisasi. Mungkin bisa jadi teman-teman media itu memahami pola pikir saya. Nah, pola pikir saya itu kan harus tertulis. Ada riset, karena itu bagian dari tugas akademisi Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mencoba untuk diskusi dengan komunitas itu dalam rangka bagaimana bahwa lingkungan ya, entah itu desa, kampung, kota, ini mempunyai keunikan, mempunyai catatan-catatan yang menarik. Dan ini perlu untuk ditingkatkan menjadi sebuah karya. Nah, karya arsitektur itu ada di dalamnya. Mulai kampung, desa. Nah, ini yang menjadi catatan yang menarik. Akhirnya saya juga nggak merasakan bahwa kenapa saya selalu ada di dalamnya ya. Bisa jadi mungkin teman-teman dimanapun. Apa diawali dari ikut proyek dulu di pemerintahan? Enggak, saya tidak pernah mengikuti proyek. Awalnya kalau tidak salah, seingat saya itu saya mendapatkan penghargaan IAI Award tahun 2005 itu tingkat nasional. Nah, di situ mulai media mengenal siapa diri saya. Itu dalam bidang apa itu Pak? Apa namanya penghargaannya? Penghargaannya itu adalah dalam bidang saya melihat lahan itu tidur, tidak produktif. Kebetulan lahan itu berada di belakang Balai Kota Malang. Itu dulu adalah lahan itu tempat pembuangan akhir. Tapi karena pemerintah mungkin belum sempat melihat itu, potensi itu, akhirnya saya dengan mahasiswa membuat konsep gitu, terus akhirnya saya diskusikan, saya coba teliti, harus matang dulu lah gitu. Akhirnya oleh pemerintah daerah ditangkap sebuah karya gitu. Gimana kalau diterap? Ya silakan gitu. Ini iseng-iseng aja kok, nggak ada hal. Bagi saya adalah ini bagian dari mengajak mahasiswa agar mahasiswa itu mempunyai karya. Jadi saya justru apa yang saya lakukan, saya mendapatkan pengakuan, penghargaan itu justru saya mengajak mahasiswa. Jadi akademisi itu kan belajar lebih duluan ya, mampu membuat riset, mampu harus membuat konsep. Terus kita tawarkan pada mahasiswa. Kita tawarkan itu ya kita ajaklah jalan-jalan. Dia punya catatan, Pak harus gini Pak, gini ini. Saya rangkum. Nah, setelah itu kita desain. Jadi arsitek itu tidak hanya membuat satu konsep desain, tapi harus membuat desain arsitektural. Akhirnya ditangkap oleh pemerintah. Terus ada juga narasumber dari Jerman, saat itu Uli Fuchre, konseptornya Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di PPLH Solo Liman. Akhirnya kita diskusi.
Nah, membuat sebuah karya akhirnya ya itulah. IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia. Arsitek Indonesia. Ya, tahun 2005. 2005. Sudah berapa penghargaan Pak yang di saat itu satu. Setelah itu sebetulnya adalah kesempatan saya untuk mendapatkan Aga Khan Award. Aga Khan? Ya, cuman saya menolak. Enggak lah, saya cukup ini aja lah gitu. Karena tiketnya di situ Mas. Tapi udahlah, saya penghargaan ditolak Pak. Saya tolak itu. Masalahnya adalah penghargaan yang hakiki itu kalau manfaat bagi masyarakat. Kalau saya itu manfaat bagi masyarakat. Ya, kalau hanya untuk kebanggaan saya, kita tempel beberapa plakat, itu kan hanya untuk diri saya dan keluarga saya. Itu bagi saya nggak begitu manfaat sampai sekarang. Terus begitu Pak Nggih. Jadi memang benar-benar ingin bermanfaat artinya. Orang itu kan harus bermanfaat. Mumpung masih bisa bicara, mumpung masih bisa menulis, mumpung masih bisa bicara, itu monggo. Terus kemudian sekarang ada rame ini Pak, Malang Heritage dan sebagainya. Ada lagi dengan di surat kabar bahwa Pak Budi Fatoni juga terlibat di sana sebagai pengawas juga. Ini ceritanya gimana? Ceritanya itu ya sederhana aja kok. Melihat mahasiswa kuliah di dalam kelas itu kan ya ngantuk ya. Itu ya sudahlah. Ini kalau saya tidak memberdayakan mereka, saya hanyut dengan kemalasan, hanyut dengan ekspresi yang tidak komunikatif ya. Kalau menurut mahasiswa, Pak Budi kok kereng sih gitu. Karena mereka mahasiswa diem gitu. Udah saya ajak jalan-jalan. Waktu itu adalah kuliah arsitektur dan lingkungan. Saya ajak jalan-jalan. Terus akhirnya Pak masuk di sini aja Pak. Oh ya ayo gitu. Wah itu dah. Mahasiswa kan dasarnya kan suka selfie, diekspos di media sosial. Itu loh ceritanya. Saya enggak menyadari itu. Akhirnya Pak RW itu, RW 9 Kampung Kayu Tangan itu ngebel saya. Mas Budi, ini kok banyak tamu-tamu ini ada apa? Loh ya saya nggak tahu. Kan gitu ya Mas? Iya. Wah ternyata dahsyatnya media sosial itu luar biasa. Luar biasa. Akhirnya banyak tamu-tamu datang dari luar negeri Mas. Iya. Dari Belanda, Cina, Korea, Jepang, Kanada, pada lihat kampung. Wah ini kan kelabaan masyarakat. Ya, Kampung Kayu Tangan itu yang mana? Apa yang masuk gang-gang itu? Gang 6, gang 4, gang 2. Pasar Talun itu masuk juga. Jadi ada 4 RW sekarang sudah ngumpul jadi satu. Nah ketika itu saya posisi sebagai tim ahli cagar budaya. Ini justru munculnya dari bawah. Dari bawah. Akhirnya saya ngajak teman-teman dari Dinas Pariwisata saat itu, Pak Agung. Terus saya ngajak pengusaha Mas Chandra yang ownernya Swak Alam. Terus dari media juga Pak Birom gitu. Ayo kita cobalah, kita dampingi aja lah. Loh gimana caranya? Ya sudahlah sesuai kemampuan Anda. kan Budi Fatoni kan kemampuannya hanya satu. Mereka kalau 3-4 kan itu ya. Akhirnya kita dampingi, kita ajak. Akhirnya terbentuk kelompok sadar wisata, Pok Darwis. Ya sampai sekarang. Ngomong-ngomong masalah kawasan heritage di Kayu Tangan, Pak. Ya. Berarti itu semua bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jalan Basuki Rahmat, Pak. Itu memang benar-benar harusnya menjadi cagar budaya kan. Ya. Nggak boleh dibangun, nggak boleh dibongkar. Nah. Itu kok sudah ada hotel dan sebagainya. Itu ceritanya gimana? Jadi gini, saya waktu itu mulai mengkonsenkan yang ada di dalam kampung dulu. Jadi home base-nya yang harus diperkuat. Nah di home base-nya Kampung Kayu Tangan itu kan banyak peninggalan bangunan dulu, tempo dulu, bangunan jadul. Ini yang harus kita. Ada sampai sekarang kisaran 30 lebih spot yang ini kami sudah melakukan riset dengan tim. Dan ini adalah tahun yang ketiga ini kita lagi mendata rumah-rumah itu kita gambar. Nah untuk yang koridor Kayu Tangan ini kan berdampak. Jadi home base-nya dulu ini yang kita kuatkan, terus akhirnya menjadi meso base-nya, koridornya. Nah koridor ini ketika kami di tim ahli cagar budaya. Nah ketika kami di tim ahli cagar budaya itu memang benar tadi yang dikatakan Mas Nur itu adalah ada satu yang
yang bangunan itu sempat dihancurkan oleh pemilik. Ketika itu kecolongan lah ya, kecolongan kok bisa seperti itu gitu ya. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi tentang bagaimana Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Ada sanksi, ada teguran, ada macam-macam gitu ya. Walaupun itu milik sendiri gitu. Iya, iya. Karena kompensasinya adalah keringanan pajak bumi bangunan 50%. Oh, iya. Itu pura-pura mereka nggak tahu gitu loh. Iya, iya. Nah, ini terus menjadi gejala virus di luar dari kayu tangan. Dan itu benar-benar anu iya, memukul ya, tantangannya berat karena iya. sampai RI 1 itu. Ikut. Ya sudahlah. Iya. Ini Malang, Pak. Ya. Malang terus kemudian kampus. Nah, ya. sekarang Batu gitu, Pak. Ya. Tentunya Pak Budi Fatoni juga ada muncul di sana gitu. Jadi teman-teman sering, wah ini Pak Budi lagi di mana-mana Pak Budi selalu berperan gitu artinya. Ya perannya itu karena ya alhamdulillah media terutama birokrat juga itu kan mengundang kampus ITN. Terus saya waktu itu mewakili lah. Ketika itu masih Batu menjadi kotatif ya. Ya biasa pejabat baru ya kepingin punya warna gitu. Pak Imam Kabul waktu itu. Ya. Saya ingatkan Pak jangan begitu Pak, ada teorinya. Ada tata ruangnya. Sebab kalau tata ruang ini tidak dibuatkan satu kajian yang jelas, dampaknya di kemudian hari, entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah sekian tahun gitu. Sudah kami ingatkan karena ini adalah bagian daripada referensi sebuah kota jika tidak dijaga tata ruangnya itu selalu berulang-ulang. Tapi sudah dilakukan waktu itu, Pak? Sudah kami sarankan. Perkara siapa yang akan mengerjakan tata ruang itu wallahu alam. Biasanya kan konsultan ya. Konsultan itu rata-rata jadi kongkonannya sultan gitu loh ya. Tergantung sultannya gitu loh. Nah, akhirnya bahwa dengan kejadian banjir bandang seperti kemarin itu ya sudah bagi saya tidak kaget. Karena ketika perlu diketahui pemirsa bahwa sekarang adalah tanggal 5 kemarin tanggal 4 telah terjadi banjir bandang di Kota Batu sampai imbasnya ke Kota Malang. Jadi ini sekarang tanggal 5 kita bikin video ini. Kebetulan Pak Budi Fatoni juga turut bertanggung jawab merancang dulu Kota Batu seperti apa. Bukan merancang. Bukan merancang, memberikan saran bahwa kota. Jadi Batu itu dulu kan sebagai kecamatan kabupaten. Kotatif. Nah, sebelumnya kecamatannya kabupaten dipaksa menjadi kota. Nah, kalau sudah dipaksakan menjadi kota kan overload, daya dukungnya nggak mampu, sehingga semua menjadi primadonanya wisata ada di Batu. Itu masalah lagi. Apakah dengan timbulnya beberapa pariwisata itu, spot-spot pariwisata itu sudah ada AMDAL-nya? Kan perlu dipertanyakan. Nah, lagi-lagi bahwa kalau terjadi penggundulan wilayah di atasnya sumber berantas, itu sudah pasti seperti kejadian ini. Karena ketika itu dengan rektor ITN almarhum Profesor Kustamar, itu saya pernah diajak di Jurang Kuali, itu sudah gundul. Padahal dulu itu juga masuk salah satu usulan jenengan untuk merancangkan di sana dijadikan harus kawasan reboisasi, harus dihijaukan gitu loh. Nah, terus ada lagi juga saudara-saudara yang ada di desa-desa itu di Batu itu kan perlunya minta ada semacam desa wisata gitu. Desa wisata. Saya melihat memang Kota Batu digencarkan pariwisatanya sehingga mungkin ya jadi tempat-tempat yang seharusnya menjadi kawasan hijau untuk jadi hilang. Memang begitu, Pak? Memang benar. Jadi kekuatan pengusaha ini menjadikan tata ruangnya berubah menjadi tata uang. Tata ruang menjadi tata uang. Iya, itu sudah buktinya kan ya, buktinya seperti banjir itu sudah wallahu alam. Tapi seharusnya kan masyarakat juga berperan dalam hal ini. Artinya kan kalau memang ini sebenarnya mereka tahu ya, artinya tahu bahwa ini akan berakibat tidak baik, harusnya kan ada gerakan dari masyarakat yang harusnya begitu, seperti itu. Harusnya begitu. Cuman ya kekuatannya kan beda. Kekuatannya beda nih. Oh iya.
Nah, ini menurut Pak Budi apa sih yang harus kita sebagai orang awam atau masyarakat yang melihat kejadian-kejadian seperti itu agar tidak terulang kembali? Apa yang harus kita lakukan gitu, kita di itu masyarakat? harus tanggap terhadap lingkungan ya. Lingkungan mulai dari lingkungan rumah kita, lingkungannya, bagaimana selokannya, bagaimana hubungan kekerabatan, hubungan bertetangga. Ini harus peduli, terutama sampah. Sampah. Ya, sampah. Jangankan yang kemarin Batu banjir seperti itu ya, itu sudah terduga lah gitu ya. Sudah terduga. Sekarang yang ada di pusat kota Malang aja, begitu hujan 1 jam 2 jam udah banjir sudah. Kembali lagi bahwa lingkungan sekitar ini yang seharusnya itu adalah ruang terbuka, bukan hijau. Artinya bahwa gini, kampung ini kan sudah overload ya. Mereka itu sukanya berada di dalam kampung. Jumlah keluarganya bertambah, fisik rumahnya bertambah, ya toh? Iya. Ini kan akan menjadikan sesuatu membahayakan sebetulnya. Iya. Berarti memang yang sangat diperlukan ini kebijakan pemerintah, Bang. Ya, harus tegas. Kalau masyarakat sendiri kan mikirnya wong iki tanahku. Nah, itu tadi. Nanti anakku tak gawe omah dek kene mesti kan seperti, padahal ini kawasan yang misalkan harusnya hijau untuk menjadi sumber serapan seperti itu, Bang. Itu belum. Biopori sama biofilnya belum ada itu. Belum ada. Belum ada. Yang akhirnya bahwa kampung-kampung itu pada saat hujan ada selokan besar banjir. Ada sampah juga. Ada sampah, ya. Sehingga tidak bisa. Jadi menurut saya adalah sama-sama gitu loh. Masyarakatnya pada saat musim kemarau tidak kontrol, pada saat musim hujan ada kiriman banjir, terus pemerintah juga kewalahan. Jadi sama-sama harus cepat ini, cepat. Artinya imbas dari Batu, terus kemudian ke Kota Malang. Kota Malang akhirnya turun ke bawahnya kan gitu, Bang. Nah, bisa nggak, misalkan para teman-teman kita atau aktivis-aktivis ini untuk mengajak pemerintah untuk bicara, untuk menata ulang begitu, Pak. Misalkan ingin ditata ulang, bagaimana sih seharusnya membuat agar ini bencana ini tidak terjadi lagi. Sangat kan mungkin. Di ini kan kalau dilihat dari sejarahnya kan dari Belanda, Bang. Ya. Nah, Belanda itu bagaimana mereka membuat bendungan di pinggir di pinggir pantai gitu, jadi bisa nggak kena banjir. Jadi masa Malang bisa seperti itu gitu, Pak? Sangat disayangkan bahwa perencana kota atau konsultan itu tidak memandang sejarah. Itu Kota Malang aja ya. Kota Malang itu kan sudah direncanakan ada 8 tata ruang. 8 boplen. 8 boplen tata ruang. Boplen itu oleh Thomas Karsten dirancang memang ada tata ruang. Tata ruang itu dalam rangka untuk menata potensi-potensi sesuai dengan kebutuhan kota. Ya, kebutuhan kota. Di situ ada fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, fasilitas lingkungan, fasilitas yang aslinya fasilitas-fasilitas itu supaya masyarakat itu menghuni sebuah kota itu layak gitu loh. Lah, kelayakan ini memang sudah dirancang tapi tidak pernah dievaluasi. Ya. Nah, sebenarnya bahwa Malang itu sudah dirancang oleh Thomas Karsten itu dengan tata ruang yang seimbang. Iya. Cuman dengan kedatangan banyak penduduk, banyak kegiatan-kegiatan, ini semua itu berada di investor. Nah, itu tadi. Sebenarnya pemerintah kalau mampu, kalau mau libatkan aja perguruan tinggi. Sudah nggak bayar kok. Apa bayar? Karena perguruan tinggi itu punya dana sendiri. Ketika nanti risetnya itu sudah bagus, loh, pemerintah itu nggak sampai diriwi dana. Nah, karya itu kan blueprint dan itu bisa diserahkan pada pemerintah. Ini bagian daripada Tridharma perguruan tinggi. Kan gampang gitu loh. Nah, sampai di mana sekarang pemerintah? Sebetulnya bisa, sangat bisa. Gitu. Apalagi jurusan tata ruang perencanaan wilayah kota di ITN ada, Bang. Ada, PWK ada, teman-teman di lingkungan ada, terus di teknik sipil ada, terus di geodesi ada. Libatkan mereka itu bangga. Apa selama ini belum pernah dilibatkan, Pak? Ya, dilibatkan. Cuman beda kan, beda keterlibatannya bisa jadi karena proyek. Beda lagi. Tapi kalau perguruan tinggi kan beda. Tridharma perguruan tinggi.
Dan ini mampu, teman-teman perguruan tinggi di Malang Raya mampu, sangat mampu. Contoh sekarang, Kampung Kayu Tangan itu tidak kami dari ITN yang menggagas ya, tapi justru dari teman dari UB, dari Ilmu Komunikasi, Informasi, terus dari UMM juga ada, dari UM ada, dari Polinema ada, dari mana itu alumni dari mana UNER itu ada itu. Nah ini menjadi menarik gitu, menjadi menarik, dan itu sudah terbukti gitu, sudah terbukti. Wah, ternyata Pak Budi Fatoni ini sudah melanglang buana, Pak. Nah, oke, Pak, yang terakhir mungkin Pak, jadi apa sih yang bisa kita lakukan nanti ke depannya, Pak, melihat banyak sekali potensi-potensi di Malang Raya ini, termasuk kampus. Terus kemudian ada ITN, ada Brawijaya, yang ada jurusan pengairan juga mungkin Pak untuk mengatasi banjir atau bencana-bencana yang lain. Apa sih yang harusnya pemerintah kota lakukan ataupun pemerintah Batu ataupun Kabupaten Malang? Apakah mereka harus bersinergi 3 kota ini untuk menjaga agar Malang Raya tetap aman? Bagaimana sih? Sangat mungkin memang sudah beberapa kali kami terlibat menjadi moderatornya kegiatan. Karena ada hubungannya Malang kan Pak, Raya, ini, Pak, Malang Raya ya. Karena Malang Raya itu tidak bisa secara administrasi memang ada batas. Ada batas. Tapi secara sirkulasi infrastruktur kan tidak bisa dibatasi. Sama halnya dengan kasus sungai. Sebelum banjir, apalagi banjir, apa ada? Ketika banjir itu ada batas wilayah administrasi, kan nggak mungkin. Nah, konsep air ini yang tidak mau dipelajari, sehingga apa? Tidak mungkin ITN berada di kota tidak memperhatikan Batu, tidak mungkin memperhatikan kabupaten. Kabupaten kami pun setiap tahun juga menjadi juri Property Award. Jadi Property Award itu adalah menilai properti-properti yang ada di kabupaten, sampai di mana tingkat kenyamanannya, infrastrukturnya, bagaimana kenyamanan untuk dia bermukim, itu sempat kami jadi juri. Nah ini kan tidak bisa, saya harus memperhatikan di kota, ya nggak mungkin, ilmu kan tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Nah itu, sehingga begini, pemikiran untuk bisa dikolaborasikan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Tinggal bagaimana 3 pemerintahan ini jangan egosentris gitu loh ya. Karena sekarang orang kabupaten mau ke kabupaten, mau dari Panjen mau ke mana, mau ke Singosari kan mesti lewat kota. Lewat kota. Lah orang kota kalau mau ke Pujon kan ya mesti lewat gitu. Nah ini kan sama halnya itu. Jadi ya untungnya Malang Raya ini akrab ya, akrab. Tapi bagaimana konsep gagasan yang ada di lapangan ini harus dikomunikasikan. Jadi perlu perlu diadakan forum ulang antar kepala negara ini untuk kepala daerah antar kepala daerah ini untuk kembali merumuskan. Kenapa? Mereka itu menjadi raja kecil gitu loh. Ini urusanku, urusanku, tapi kan masalah tata ruang itu memang harus bisa di-match-kan. Dan belum ada namanya evaluasi purnahuni. Jadi begitu ada bencana baru kebakaran jenggot gitu. Betul. Ya harusnya jangan gitulah. Harus terus dilakukan evaluasi. Saya kira itu. Baik. Wah, kalau mau ngobrol diterusin ngobrol pasti akan banyak Pak. Jadi banyak banget yang bisa kita bicarakan dengan Pak Budi Fatoni. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak. Jadi ini karena terlalu durasinya terlalu panjang lagi. Sementara pemirsa kita sekarang berada di Abundansia, jadi sebuah kafe di milik salah satu alumni ITN, Pak Abah Anton namanya, kebetulan pernah menjabat sebagai wali kota Malang periode kemarin gitu ya. Baik pemirsa Oma Ijo, terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.